Pais, oke, Martin Pais berusaha. Meskipun sudah resmi menjadi WNI, saat mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada bulan yang lalu, Martin Pais sepertinya masih belum bisa bermain di laga kualifikasi Piala Dunia bersama timnas Indonesia. Aduh, belum lagi dapat main, nah. Kenapa dia ini? FC ini Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi satu video yang mana kenapa Elkan Bagot tidak dipanggil oleh Sinteyong. Ada sebab-sebabnya, saya pun kurang pasti. Sebab itu saya ingin melihat video ini dan saya akan memberi sedikit ulasan terkait dengan video ini. Sinteyong ini guys, yang saya ketahui dia adalah seorang pelatih yang begitu berdisiplin sekali. Dia paling mementingkan disiplin pemain, tidak kira dari segi apapun. Yang penting disiplin itu kena ikut apa yang dia inginkan. Sinteyong ini selain daripada disiplin dari segi jadwal permainan, dia juga sangat disiplin menjaga pemakanan, menjaga kesehatan pemain dan sebagainya. Kalau ada pemain yang suka-suka tidak mengikut kehendaknya, maka dia akan membuat sesuatu yang di luar nalar kita ini sebagai kita ini sebagai netizen biasa, pengamat sepak bola, penggemar sepak bola pun yang tahu sepak bola pun sukar untuk melihat cara pemikiran Sinteyong ini ke depannya bagaimana. Jadi sebab itu saya ingin melihat satu video ini, yaitu judulnya Martin Pais mau nangis, pesan keras STY ke Elkan Bagot. Ketegasan STY demi timnas Indonesia. Apa cerita guys di sebalik video ini? Saya pun ingin tahu lebih lanjut lah terkait dengan ketidaksenarainya Elkan Bagot dalam timnas pada kali ini. Oke, yuk kita semak video ini daripada GL News. 22 nama pemain telah dipilih Sinteyong untuk bergabung ke timnas senior di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Menariknya, dari nama-nama tersebut, tak ada nama sosok pemain belakang Ipswich Town, Elkan Bagot, ini itu yang bahkan orang tertanya-tanya soal kenapa Elkan tak dipanggil. Begitupun dengan sosok Martin Pais. Dengan Martin Pais sekali guys. Penggemar berpikir jika tidak dipanggilnya lagi Elkan Bagot, tak terlepas dari penolakan Elkan untuk bergabung ke timnas U23 di laga playoff Olimpiade yang lalu. Lantas, apakah benar informasi tersebut? Kita coba telusuri hal ini berdasarkan informasi yang berkembang saat ini juga, dan berikut rangkuman selengkapnya. Oke guys, ini rangkuman selengkapnya. Kita tengok sampai habis lah. Kenapa Elkan Bagot ini tidak bermain? Udah 3 hari pun tiada. Ini pun tiada. Kemarahan STY pada Elkan Bagot. Kemarahan STY pada Elkan Bagot. Kenapa? Publik dibuat bertanya-tanya dengan tidak adanya nama Elkan Bagot dalam daftar 22 pemain timnas Indonesia yang akan berlaga melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketidakhadiran. Oke. Saya guys, sebelum kita lanjut ya, sebenarnya saya pun tertanya kenapa Elkan Bagot ini tiada dalam senarai timnas senior ini. Kalau yang masa U23 hari itu ketika melawan Uzbekistan atau Irak, mungkin ada alasan lah itu tidak masuk dalam kalender FIFA. Jadi klub-klub sulit untuk melepaskan pemain-pemainnya. Tetapi yang ini nih, di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini adalah kalender FIFA. Jadi kenapa pula lagi klub sukar untuk melepaskan Elkan Bagot nih? Jadi itu yang kita lanjut guys. Back jago Ipswich Town ini pun memicu banyak spekulasi, di mana salah satu yang paling panas adalah rumor bahwa Sinteyong menjatuhkan hukuman karena Bagot tidak memenuhi panggilan timnas U23 Indonesia. Oh iya, benar kah guys? Playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea. Menjatuhkan hukumannya. Tahu, beberapa waktu lalu saat tim Garuda bertanding di ajang playoff antar benua untuk memperebutkan tiket Olimpiade, STY coba untuk memanggil sosok Elkan Bagot yang telah menyelesaikan musimnya bersama Bristol maupun Ipswich Town. Namun panggilan dari Sinteyong pada Elkan disebut tak digubris. Elkan tak menjawab PSSI, di mana pada akhirnya Elkan tak bergabung ke timnas Indonesia.
Padahal saat itu sosok Elkan sangat dibutuhkan, mengingat timnas Indonesia juga tak bisa Oh, memainkan. patutlah guys, mungkin pasal inilah Sinteyong marah dengan Elkan Bagot nih kan. Sebab masa itu kan Indonesia semifinal dengan Uzbekistan, kemudian dengan Irak rebut 3-4, dan juga dengan Guinea tuh dia untuk melanjut ke Olimpiade itu. Tapi Elkan Bagot ini ketiga-tiga perlawanan itu dia tidak datang. Oke. Dan pemain utamanya seperti parah juga ini kan, parah juga. Dengan hanya menyisakan Ferrari dan Komang hingga Nathan yang diubah sebagai central defender. Menanggapi tidak bergabungnya Elkan ke skuad timnas U23 di laga playoff yang lalu, Sinteyong pun nampak menunjukkan kekesalannya. Di mana saat ditanya wartawan di waktu itu, Sinteyong menjelaskan jika media bisa mencari tahu sendiri dan melihat maksud dari Elkan tidak bergabung. Untuk Bagot, mungkin dari media di Indonesia bisa mengikuti jadwalnya seperti apa. Mungkin bisa dicari tahu. Setelah itu mungkin bisa dilihat maksudnya Bagot bagaimana. Ujar Sinteyong pada 8 Mei 2024, sumber bola.com. Bagi Sinteyong, laga playoff itu sendiri menjadi sangat penting. Ia ingin menciptakan sejarah bagi Indonesia untuk bisa bermain di Olimpiade. Ia bahkan menangis di ruang ganti saat timnas pada akhirnya gagal. Dan kami pikir cukup wajar jika ia kecewa pada Elkan Bagot. Parah juga kan guys, kalau itu salah satu sebabnya Sinteyong menggugurkan dan menyingkirkan Elkan Bagot ini. Tapi ini sudah terjadi kepada salah satu lagi pemain timnas Indonesia sebelum ini, yaitu Sadi Ramdhani ya, yang kurang disiplinnya. Jadi Sinteyong singkirkan. Dan Sinteyong ini dia bukan melihat kepada sama ada pemain itu bintang kah atau tidak bintang kah. Yang pentingnya tidak mengikut disiplin kemauannya, dia akan singkirkan dari tim ini. Begitu hebatnya, begitu disiplin tinggi Sinteyong ini guys. Oke, kita teruskan. Memang Sinteyong ini perlu ikut yang betul-betul. Dia punya Ketua Badan Tim Nasional atau pemikiran BTN PSSI, Sumarji, angkat bicara mengenai situasi tidak dipanggilnya Elkan Bagot ini. Ia menjelaskan bahwa tidak dipanggilnya Bagot murni karena pertimbangan tim dan kebutuhan pelatih. Ia pun kemudian coba untuk meredakan rumor yang mencuat soal hubungan panas Elkan dan Sinteyong, dengan menyebut jika STY masih punya hubungan yang baik dengan Elkan Bagot. Kalau saya sampaikan, tidak adanya pemanggilan beberapa nama yang selama ini jadi langganan timnas, itu yang pertama karena kebutuhan tim. Pemilihan pemain sudah berdasarkan pertimbangan yang matang. Untuk di posisi bek tengah, pelatih Sinteyong memanggil 5 pemain. Kami berkomunikasi dengan semua pemain, termasuk Elkan Bagot. Kami hormati keputusannya untuk tidak bergabung dengan timnas U23, ujar Sumarji, sumber bolasport.com. Meskipun demikian, spekulasi mengenai hukuman masih beredar luas di media sosial. Para penggemar sepak bola Indonesia berharap PSSI dan Sinteyong dapat memberikan klarifikasi yang lebih jelas terkait situasi ini. Yang nanya Elkan kemana, kumpul sini biar gue kasih tahu jawabannya. Si Elkan gak dipanggil kah? Dia yang nemenin timnas pada awal-awal berjuang, coach. Jangan ada yang nyerang-nyerang IG si Elkan, bro. Netizen pun banyak yang tertanya-tanya kan kemana Elkan Bagot tidak dipanggil dalam list 22 pemain ini. Biarkan dia kelarin. Masing-masing ingin ketahui ya. Masa mau selamanya jadi netizen norak? Saat ini sendiri dari pantauan di akun Instagram Elkan Bagot, pemain bertahan tim Garuda ini nampak tengah menghabiskan waktunya dengan sang kekasih di Maldives. Menariknya, setelah mendapatkan kritik dan hujatan dengan lebih dari 27.000 komentar di postingan Instagramnya, Elkan 27.000 komentar di akun Instagramnya. Habis. Kini lebih memilih untuk tidak membuka kolom komentarnya. Terus dia tutup kolom komentar. Berlibur. Aduh. Ini sampai sudah netizen pergi komentar guys di akun Instagramnya ini. Kasihan juga Elkan Bagot ini. Martin Pais, Martin Pais berusaha.
Meskipun sudah resmi menjadi WNI, saat mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada bulan yang lalu, Martin Paes sepertinya masih belum bisa bermain di laga kualifikasi Piala Dunia bersama timnas Indonesia pada bulan belum Juni. lagi dapat main nah. Kiper Kenapa timnas dia ini? Dallas FC ini memberi sinyal kepada para penggemarnya di media sosial jika sepertinya ia belum bisa memperkuat timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni mendatang. Di mana Paes mengatakan, jika ia sedih, bulan Juni yang datang terlalu cepat, meski ia sudah berusaha dengan maksimal. Sayangnya, Juni mungkin datang terlalu cepat. Saya telah melakukan segala daya untuk bermain bersama Garuda secepatnya. Martin Paes, sumber IG Story Martin Paes. Belum bisa bergabungnya Martin Paes sendiri terjadi akibat masalah perpindahan federasi, di mana saat ini semua sedang dalam proses di FIFA. Dan seperti masih lagi dalam proses perpindahan Martin Paes untuk menyelesaikan secepat mungkin, namun bulan Juni datang terlalu cepat, dan waktunya untuk menyelesaikan proses perpindahan federasinya sepertinya tak akan selesai. Meski begitu, kami yakin Paes akan tetap bisa memperkuat timnas Indonesia, apalagi status WNI sudah dikantongi oleh Martin Paes. Sudah mengambil sumpah WNI ini guys, tapi belum bisa bermain. Rupanya ada lagi mungkin pertukaran federasi nih, dia tunggu kan. Sayang Martin Paes ini. Oke, kedalaman skuad mumpuni kita tengok. Meskipun belum bisa bermain dengan Martin Paes dan juga sosok Elkan Bagot yang tak dipanggil, namun timnas Indonesia sepertinya tak perlu terlalu khawatir saat kedalaman skuad tim Garuda dapat dikatakan cukup mumpuni. Oke. Sebagai contoh, untuk posisi penjaga Hernando Ari kita masih punya Hernando yang bisa kita andalkan. Walaupun tentu saja Martin Paes akan tetap dinilai sebagai kiper yang jauh lebih berpengalaman. Kemudian di lini belakang, meski tak bisa memanggil Elkan Bagot, kita masih punya cukup banyak opsi seperti Jordi Amat, Justin Hubner, dan Jess. Dengan skuad yang dimiliki timnas Indonesia ini, pelatih tim Garuda Shin Tae-yong pun nampak cukup optimis jika timnas kita bisa mengalahkan Irak dan juga Filipina di 2 laga nanti. Persiapannya baik dan timnas Indonesia akan menjalani 2 partai pada Juni 2024. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kemenangan dalam 2 pertandingan nanti. Oke, yakin juga lah Shin Tae-yong. Jadi kami pikir inilah untungnya memiliki banyak pemain dengan kemampuan yang sama baiknya, di mana kedalaman skuad tim Garuda bisa membantu kita ketika 1 atau 2 pemain tak bisa bergabung ke skuad timnas Indonesia, entah itu masalah cedera atau hal lain. Banyak juga backup Shin Tae-yong. Oh, rupanya baru saya tahu kenapa Shin Tae-yong ambil banyak back ini ya. Nanti kita akan ulas guys ya. Sebagai penutup, inilah gambaran starting line up timnas Indonesia di 2 laga yang akan dimainkan timnas Indonesia, baik saat menghadapi Filipina maupun timnas Irak. Dengan kita formasi tengok 3-4-3, Hernando Ari. Hernando akan jadi pilihan utama, menyusul Martin Paes yang tak bisa bermain. Dengan 3 defender, Just Jordi Amat, Rizky Ridho. Dan juga Rizky Ridho. Oke. Untuk 2 fullback, Nathan Joaon, Sandy Walsh. Dengan 2 pemain tengah, Ivar Jenner, Tom Haye. Sementara untuk 3 penyerang, timnas bisa mempercayakan Ragnar di posisi kiri, Rafael Strike di central dan Egy di kanan. Formasi menyerang yang kami pikir berani kita tampilkan, bahkan meski harus menghadapi Irak sekalipun. Jadi itulah cerita menarik di balik tidak bergabungnya 2 sosok penting, Martin Paes dan juga Elkan Bagot. Aduh, sayang sekali nih Elkan Bagotnya. Oke guys, itulah sebabnya pula kenapa Elkan Bagot ini tidak ada dalam senarai. Jadi kemungkinan besar ya, ini hanya kita melihat daripada kacamata yang kasar ya. Rupanya Shin Tae-yong sedih ya karena Elkan Bagot sebelum ini tidak hadir ataupun tidak membela timnas Indonesia ketika U23 itu. Tapi itu mungkin mula-mulanya saya punya pemikiran bahwa waktu itu playoff Olimpiade itu tidak masuk dalam kalender FIFA, dan Piala Asia U23 itu juga tidak masuk dalam kalender FIFA. Jadi Elkan Bagot ini tidak dilepaskan oleh klubnya. Jadi saya beranggapan begitu saja guys. Tetapi kini di kualifikasi ini adalah kalender FIFA, juga Elkan Bagot tidak ada dalam senarai. Jadi kemungkinan Shin Tae-yong telah memberi hukuman sebegitu
kepada Elkan Bagot ya, sebab kesedihannya ketika tidak lolosnya ke Olimpiade itu sampai menangis guys di ruang ganti. Jadi itu memang saya pun perlu kecewa lah juga. Saya akan kecewa bila kita memerlukan seseorang itu tetapi dia tidak dapat hadir, tidak datang, tidak mampu membela timnas Indonesia, maka sedihlah kita kan kalau tidak sampai lolos ke Olimpiade disebabkan memerlukan dia. Contohlah kita perlukan Elkan Bagot di bagian pertahanan, sebab pada waktu Olimpiade itu 3 pemain pertahanan tiada. AJ Ejaz tiada, Rizky Ridho tiada, Elkan Bagot pun tiada. Kalau Rizky Ridho itu kita tahulah dia dikenakan kartu, AJ Ejaz pun begitu, tetapi ini Elkan Bagot ini tidak tahu apa masalah yang dia tidak boleh datang membela timnas Indonesia. Jadi satu kerugian juga untuk timnas Indonesia pada ketika itu, hanya ingin ke Olimpiade, mencipta sejarah itu. Sampai Sinteyong pun menangis ya. Oh, rupanya sedih juga. Sinteyong ini dia seorang pelatih yang begitu inginkan apa yang dia maukan, sebenarnya dia ingin capai. Tetapi kalau dengan keadaan begini, maka sukar. Jadi mungkin ini salah satu pengajaran untuk siapa-siapa pemain yang tidak punya nasionalis yang tinggi, tidak yang bila saat diperlukan dia perlu datang. Itu yang mungkin keinginan kehendak Sinteyong tuh. Apapun kita doakan guys, kita doakan mungkin ada penyelesaian yang terbaik ya di antara kedua-duanya, di antara Sinteyong juga Elkan Bagot. Semoga mereka akan berdamai nanti. Tapi ini sudah pernah terjadi ya kepada Sadi Ramdhani, ketika itu dia disingkir, digugurkan daripada timnas Indonesia karena punya disiplin yang kurang baik. Saya dikabarkan begitulah. Tapi di luar pengetahuan kita tidak tahu apa masalah sebenarnya. Begitu juga dengan Elkan Bagot ini. Dan Martin Pais pula guys. Sedih juga Martin Pais ini sudah ambil sumpah WNI, tetapi urusan perpindahan federasi ini memerlukan sedikit masa lagi, menyebabkan dia tidak disenaraikan dalam perlawanan melawan Irak dan juga Filipina ini. Daripada segi perpindahan itu pula yang menyulitkan dia. Walaupun Martin Pais ini benar-benar ingin bermain sepak bola, membela timnas Indonesia. Dia punya nasionalis ini makin meluap-luap untuk membela timnas Indonesia sebenarnya. Jadi kita doakan juga untuk Martin Pais ini. Respect juga dengan ini sebab keinginannya itu sangat besar ya untuk membela timnas Indonesia. Semoga saja perpindahannya itu berjalan dengan lancar dan baik ya. Dan apapun kita doakan guys kepada semua pemain. Dan yang saya dapat pengajaran di sini ialah kenapa Sinteyong mengambil pemain di back tengah itu begitu ramai sekali pemain-pemain keturunan. Rupanya inilah dia tahu sudah kalau ada satu orang pemain yang bermasalah, dia akan dapat backup lagi untuk bermain di situ. Oke, sekarang ini contoh Elkan Bagot ini bermasalah, dia ketepikan, dia punya backup Bang J, Jordi Amat, mungkin Nathan Joaon pun boleh main di situ. Justin Hubner pun ada di situ. Jadi ada backup lagi. Itulah kelebihan kalau mengambil pemain yang di posisi yang sama. Itu pula Sinteyong punya pemikiran ini guys. Idenya itu memang bagus lah. Dia tahu mungkin ada salah satu pemain bermasalah, tapi backup untuk bermain di posisi itu ada lagi. Oke, sampai di situ saja guys video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian komentar di ruang kolom di bawah. Jangan lupa juga kepada yang baru mampir ke channel Askalani Studio untuk dukung, subscribe, like, share, dan komen juga. Saya sangat menghargai segala dukungan kalian. Semoga kalian suka dengan saya punya reaksi dan komentar terkait dengan sepak bola di ASEAN ini. Sama-sama kita memberikan info-info yang terkini, yang terbaik guys. Oke, kalian komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.